ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semuanya yang kita tidak mungkin mampu untuk menghitung karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang berdakwah menyebarkan ajaran Islam sehingga dengan izin Allah kita di zaman ini terselamatkan dari kegelapan dan bisa menikmati cahaya Islam meskipun bumi kita ini jauh dari Mekah dan Madinah. Malam ini saya menggantikan Ustadz Irfan. Beliau mohon izin karena sedang pembekalan tenaga pendidik di UMP untuk pesantren sehingga tidak bisa hadir dan tadi menghubungi untuk digantikan sementara waktu. Malam ini kita akan membahas tentang azan dan iqamah ya, tematik mudah-mudahan nanti bisa menguatkan apa yang sudah kita pahami atau menambah wawasan baru jika ternyata ada yang belum kita pahami. Adzan dan iqamah. Adzan secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah seruan, pengumuman, pemberitahuan atau bahasa yang semisal dengan itu, maklumat dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar wa adzanun minallahi wa rasulihi, dan permakluman dari Allah dan Rasulnya, atau apa bahasa lainnya pengumuman gitu ya, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27 Allah berfirman wa adzin fin nasi bil hajji, dan serukanlah kepada manusia untuk haji. Sehingga secara bahasa azan itu bermakna maklumat, seruan, pemberitahuan, pengumuman dan makna-makna yang semisal dengan itu. Adapun secara istilah, azan adalah pemberitahuan dengan masuknya waktu sholat dengan zikir atau lafaz-lafaz yang tertentu. Al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin, pemberitahuan dengan telah masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Ini makna azan menurut istilah. Berarti azan ini adalah satu bentuknya adalah maklumat, pemberitahuan. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa azan ini harus disuarakan dengan lantang, dengan keras. Bukan dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang rendah, tetapi dengan suara yang lantang. Karena sifatnya apa? Memberitahukan kepada orang lain. Bidukhuli waqti sholat, tentang telah masuknya waktu sholat. Maka dari sini kita pahami bahwa azan itu dikumandangkannya ya ketika telah masuk waktu sholat, sehingga tidak boleh azan di luar waktu sholat. kecuali satu adzan yang boleh di luar waktu sholat, yaitu
adzan pertama sebelum subuh. Adapun adzan yang lainnya itu dikerjakannya setelah masuk waktu sholat. Maka tidak ada tuntunan adzan di luar waktu sholat. Dan ini khusus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun sholat di luar itu tidak ada adzan. Sholat Aid tidak ada adzan, sholat gerhana tidak ada adzan, sholat jenazah tidak ada adzan, sholat tarawih tidak ada adzan, sholat duha hanya waktu sholat fardu saja. Ya. Bidzikrin maksusin, dengan lafaz-lafaz, dengan ucapan-ucapan yang telah ditentukan. Maka adzan tidak boleh dengan ucapan atau lafaz-lafaz yang dibuat-buat sendiri. Ya, harus dengan lafaz-lafaz yang memang telah ditentukan di dalam syariat kita, dengan bahasa yang telah ditentukan. Jadi meskipun maknanya sama, tetapi kalau menggunakan bahasa Indonesia maka tidak lagi bisa disebut sebagai adzan. Ya, misalkan adzan dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nah itu tidak bisa dan tidak sah menurut keterangan para ulama. Ini pengertian adzan. Adapun iqamah secara bahasa adalah mendirikan atau menegakkan. Dari kata aqama yuqimu, artinya menegakkan atau mendirikan. Adapun secara istilah iqamah itu adalah pemberitahuan tentang ditegakkannya sholat. Al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsusin. Pemberitahuan tentang ditegakkannya atau akan dilaksanakannya sholat. Jadi ini adalah pengumuman supaya orang-orang persiapan untuk melaksanakan sholat. Kalau adzan ini pemberitahuan masuknya waktu sholat. Iqamat pemberitahuan bahwa sholat itu akan segera dilaksanakan. Nah, seperti itu. Bidzikrin maksusin, dengan lafaz-lafaz yang juga telah ditentukan di dalam syariat. Berikutnya hukum adzan dan iqamah menurut mayoritas ulama, dan insyaallah ini yang tepat karena ada perbedaan pendapat, bahwa hukum adzan dan iqamat ini, khususnya adzan ya, ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang adzan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Hanya untuk saat ini di tempat kita kan masjid ada banyak, musola ada banyak. Kadang-kadang dalam satu kampung masjidnya satu, musolanya bisa 4-5 gitu nggih. Nah, ketentuan fardu kifayah itu apakah berlaku untuk satu kampung atau satu masjid dan satu musola atau satu negeri? Nah, ini untuk masalah ini sampai dengan saat ini saya belum memiliki satu kepastian pegangan mana yang berlaku. Tapi insya Allah setidak-tidaknya dalam satu kampung sudah ada satu adzan yang terdengar, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dulu bapak saya kerja itu kami dari Magelang ya. Bapak itu kerjanya di Mundilan, saya di lereng Merapi ya, di bawah Merapi. Jadi dari Mundilan ke tempat saya sekitar 15 kilo. Itu setiap zuhur, setiap asar bapak itu pulang. Jadi dari kantor naik Vespa pulang hanya untuk sholat zuhur. Karena di kampung waktu saya kecil tidak ada orang zuhuran. Orang masih di kebun, masih di sawah, tidak ada orang zuhuran, asaran tidak ada. Jadi kalau waktu zuhur itu bapak pulang, nanti saya adzan, bapak saya imam, saya makmum. Nanti bapak berangkat lagi kerja 15 km. Karena pengajaran dari kiainya, kalau satu kampung tidak ada yang adzan dan tidak ada yang sholat jamaah, satu kampung semua dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu kampung itu kan dilaknat. Kalau dalam hadis itu redaksi yang lebih tepat, Rasulullah pernah menyampaikan, untuk mengenali suatu negeri apakah negeri itu muslim atau kafir, maka perhatikanlah waktu sholat. Kalau ada adzan berarti negeri itu muslim, jangan diperangi. Tapi kalau nggak ada adzan, maka perangilah. Jadi ciri satu kampung, satu negeri itu penduduknya Islam atau tidak ketika ada kumandang adzan. Itu di zaman Nabi. Nah, maka insya Allah kalau satu kampung itu sudah ada yang adzan, kan kalau kita adzan di masjid kadang-kadang ya musola yang ada itu juga sudah bisa mendengar adzan semua.
Sehingga mungkin pun kalau musola itu tidak mengumandangkan, gugur juga kewajibannya, sudah gugur gitu ya. Nah ini hukumnya fardu kifayah dan berlaku untuk kaum laki-laki, bukan berlaku untuk kaum perempuan. Jadi tidak perlu ibu-ibu kalau misalkan satu kampung ini bapak-bapaknya lagi pada pawai pitulasan, belum ada yang pulang gitu ya. Kemudian tidak ada yang ke masjid sholat duhur, masih pada pakai kostum badut semua. Nah yang kemudian ibu-ibu inisiatif, wah ini kalau nggak ada yang adzan ini dosa semua nanti karena fardu kifayah. Terus adzan ibu-ibu itu tidak perlu dan tidak boleh. Karena syariat adzan itu berlaku untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Maka perempuan tidak terbebani untuk melaksanakan adzan. Bahkan meskipun dalam satu kampung atau mungkin satu komunitas lingkungan itu semuanya wanita, tidak perlu adzan. Mungkin nggak ini seperti ini? Mungkin kan, ya. Misalkan apa? Pesantren putri, ya. Pesantren khusus putri itu kan satu komplek perempuan semua. Nah itu tetap tidak perlu ada adzan. Ya cukup pemberitahuan waktu sholat saja. Jadi tidak perlu santri putrinya itu kemudian ambil mic kemudian adzan, itu tidak perlu. Meskipun ada pendapat yang membolehkan khusus untuk lingkungan yang memang dipastikan hanya perempuan semua. Tapi kalau pakai speaker gitu ya, di dalam asrama pakai speaker ya sama saja, suaranya terdengar sampai ke kampung ya. Akhirnya nanti tidak khusus untuk perempuan ya, karena memang tidak disyariatkan untuk wanita dan suara wanita tidak perlu dinyaringkan apalagi di masjid. Kemudian hukumnya menjadi mustahab atau mandub atau sunnah ya, dianjurkan untuk sholat yang sendirian. Kalau jamaah ini fardu kifayah untuk sholat jamaah di masjid. Adapun untuk sholat yang sendirian ketika munfaridan ini dianjurkan. Jadi panjenengan ketika mau sholat jamaah ini ada adzan dan iqamah, ketika mau sholat sendirian, misalkan sudah terlambat di masjid, akhirnya sholat sendiri di rumah, atau mungkin panjenengan sedang di kebun, di ladang, tidak sempat pulang, maka ketika mau sholat ini tetap dianjurkan untuk adzan dan iqamah. Pernah melaksanakan Bapak Ibu? Nah, Bapak-bapak ya, oleh Ibu gak perlu gitu ya. Jadi jenengan sholat sendirian di rumah, munfarid itu nggak jamaah ke masjid, adzan kemudian iqamah. Ini dianjurkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Jalur Malik bin Huwairis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Ini berkaitan dengan sholat jamaah. Rasulullah mengatakan, kalau telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan, dan supaya menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Jadi memilih orang yang paling tua untuk jadi imam itu ada dasarnya. Meskipun dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari, jalur dari Amr bin Salamah dengan lafaz yang hampir sama, hanya saja di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaklah yang menjadi imam kalian itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi memilih yang paling tua ada dasarnya, memilih yang paling pandai Qur'an ada dasarnya. Saya kalau di kampung biasanya saya memang tidak mau jadi imam gitu ya. Karena ada biasanya imam yang sudah tetap, yang sudah nyaman bagi masyarakatnya, jamaahnya, meskipun mungkin bacaannya itu saja gitu ya. Qul a'udzu, qul hu, kan tidak ada masalah. Kita baca surat pendek itu kan tidak tercela, tidak berdosa. Sehingga tidak apa-apa, hafalannya itu saja ya. Memang daripada pakai hafalan yang baru, yang panjang-panjang tapi kemudian malah salah-salah, atau ketika imamnya baca dengan surat yang panjang malah batin jamaahnya gerundel gitu ya. Kadang surat maghrib bacaannya dawa-dawa gitu ya misalkan. Nah itu ya, kalau nyamannya yang pendek-pendek dan nyamannya dengan imam yang itu, maka sudah itu saja. Jadi kalau saya pribadi itu pendatang itu tidak perlu ditunjuk jadi imam sebenarnya gitu ya.
Tapi kalau sudah terlanjur ditunjuk, daripada nanti malah apa dorong-dorongan gitu, monggo mboten sah monggo jenengan wis, nggak habis-habis nanti kan malah ya diminta imam ya imam gitu ya. Kemudian di hadis yang lainnya, ketika sholat sendirian juga dianjurkan untuk imam. Dalam hadis disebutkan, idza kana ar-rajulu bi ardi qiyyin fahanatis sholatu fal yatawadda fa in lam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakahu wa in adzana wa aqama shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarfuhu. Hadis riwayat Abdul Razak dari Salman Al-Farisi. Idza kana ar-rajulu bi ardi qiyyin, jika ada seseorang laki-laki di satu lembah atau mungkin padang penggembalaan, fahanati sholat, kemudian tiba waktu sholat, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Fa illam yajid ma'an falyatayammam, kalau tidak menemukan air maka supaya tayammum. Jadi usaha cari air nggak dapat, tayammum. Fa in aqama shalla ma'ahu malakahu, kalau dia langsung mengerjakan sholat setelah wudu atau setelah tayammum kemudian sholat di kebunnya itu, di ladangnya atau di padang gembalaannya itu, dia wudu kemudian sholat, shalla ma'ahu malakahu, sholat bersama dia dua malaikat pengiringnya. Ya, berarti dia sebenarnya nggak sholat sendirian juga, tetapi tetap secara fikih sholatnya munfaridan gitu ya. Tapi Nabi mengatakan akan sholat bersama dia dua malaikat yang menyertainya. Ini kalau dia setelah wudu atau setelah tayammum itu langsung sholat. Wa in adzana wa aqama, tetapi kalau dia itu azan ya, kemudian mengerjakan sholat, shalla khalfahu min junudillah, maka di belakangnya itu akan ikut sholat tentara-tentara Allah, ma la yura tarfuhu, yang tidak terbatas jangkauan pandangannya, yang banyak sekali. Nah, jadi kalau panjenengan di kebun, di ladang, di sawah, di lapangan, atau mungkin juga di rumah gitu ya, kemudian ketika mau sholat sendirian kok jenengan itu azan, kemudian iqamat, kemudian sholat, maka akan berjamaah bersama panjenengan malaikat-malaikat, tentara-tentara Allah yang jumlahnya tidak terbatas. Tapi jangan kemudian disimpulkan, oh kalau begitu saya tak sholatnya di rumah saja, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, biar jamaahnya malaikat. Itu lain lagi ya. Ini keutamaan daripada adzan iqamat, tetapi dia tidak mendapat keutamaan apa? Sab'atun wa isruna darajat, 27 derajat. Nah, artinya di sini kita bisa memahami bahwa meskipun kita sholat sendirian, tetap dianjurkan adzan dan iqamah. Karena apa? Ternyata ketika adzan dan iqamah itu, malaikat yang ikut sholat bersama kita lebih banyak daripada ketika tidak adzan dan iqamat. Ya gitu. Jadi ini sifatnya pilihan, ternyata lebih utama kalau adzan dan iqamat. Ya hanya mungkin kita menimbang nanti bagaimana adzan dan iqamatnya itu. Kalau di tengah padang pasir, di tengah kebun, ya mungkin kita bisa teriak. Ya, bahkan di dalam hadis yang lainnya pernah Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada seorang pengembala, "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis-sholati farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mata sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamati." Qala sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id pernah ngomong sama seorang pengembala, "Fa idza kunta fi ghanamika."
ketika kamu itu sedang bersama dengan domba-dombamu, kambing-kambingmu, maksudnya di padang gembala di luar kota sana, au badiyatika, ataupun di kebun ladang-ladangmu. Ya, kemudian fa'adzan tabi sholat, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk sholat. Farfa sautaka, maka tinggikan suaramu, nyaringkan, lantangkan yang keras. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, karena tidak ada yang mendengar suara muadzin itu, ya, baik itu jinnun wala insun wala syai'un, baik itu jin, manusia ataupun benda-benda, illa syahidalahu yaumal qiyamati, kecuali semua itu akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Nah, kalau jenengan di kebun atau di sawah azan, yang adanya terdengar satu petak sawah yang panjenengan miliki itu, maka semua butir-butir padi, gitu ya, semua lembar-lembar daun daripada pari itu, kemudian belalang-belalang, ulat-ulat, kutu-kutu, tungau-tungau, wereng-wereng yang ada di situ, bekicot dan sebagainya akan menjadi saksi daripada azan yang panjenengan kumandangkan itu pada hari kiamat besok. Nah, ini kan luar biasa. Maka sangat dianjurkan untuk kita azan meskipun sendirian, ya, di tengah hutan, di tengah kebun, seperti itu. Ini berlaku untuk laki-laki, ibu-ibu. Ya, perempuan tidak perlu teriak-teriak di tengah sawah azan gitu, malah dikira ini kok ajaran siapa, nek Muhammadiyah kayaknya itu kayak gue. Nah, itu. Ini juga ada di HPT, silakan dibuka Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 Muhammadiyah. Hadis ini dinukil, ya, untuk azan di tengah ladang atau kebun gembala gitu. Kemudian waktu pengumandangan adzan itu, waktu untuk mengumandangkan adzan adalah ketika telah masuk waktu sholat. Ya, jika sudah masuk waktu sholat, maka itulah waktu untuk mengumandangkan adzan. Sebelum masuk waktu sholat tidak boleh mengumandangkan adzan. Nah, ini nanti bisa membuat orang rancu. Ada satu adzan yang boleh di luar waktu sholat, yaitu adzan pertama sebelum subuh. Kalau di Merdan ada adzan pertama jam 3:10 biasanya. Kalau di sini ada tidak, Pak? Tidak ada, ya? Nah, belum ada yang bangun. Nah, di Merdan jam 3:10 itu ada adzan pertama. Nah, biasanya ya Pak itu terus, Pak siapa itu namanya saya lupa. Ya, tapi ya sampai dengan subuh yang di masjid ya beliau saja, paling-paling santri, ya, tidak ada yang lain gitu. Sebenarnya yang bangun ya banyak juga, Pak. Wong yang di pasar itu sudah mulai ada orang sih, tetapi ya nggak ke masjid itu. Yang besar ya di pasar saja, itu nggak ada kepentingan dengan masjid. Subuh itu juga pedagang snack itu sudah mulai berdatangan untuk titip jajan itu kan di perapatan, Bukalapak. Pedagang sayur juga sudah mulai keliling. Tapi ya tidak semuanya ke masjid. Ada yang ke masjid tapi tidak semuanya. Ya. Jadi syariatnya adzan itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Dan ini berkaitan erat dengan satu pelaksanaan sholat. Karena kalau sampai adzan itu dikumandangkan di luar waktu sholat, ini bisa merancukan atau membingungkan kaum wanita yang tidak jamaah ke masjid, atau orang-orang yang memang tidak mampu berangkat ke masjid. Karena mereka andalannya, seringkali orang itu andalannya adalah adzan, itu bukan jam. Maka nanti misalkan adzan sebelum waktunya, nah nanti dikira sudah masuk waktu, dia sholat di rumah, padahal belum masuk waktu sholat. Lalu juga berkaitan erat dengan apa? Pelaksanaan ibadah puasa. Kalau subuh untuk standar mulainya puasa, kalau maghrib untuk standar berbuka. Kalau adanya sebelum waktu, nanti orang yang puasa bisa saja berbuka sebelum waktunya, gitu ya. Atau subuh
belum waktunya subuh sudah diadzani, nah, padahal dia belum sahur sehingga kemudian tidak sempat sahur. Nah, maka ini harus ya sesuai dengan waktunya. Sehingga nanti ada kriteria muadzin. Di antaranya itu apa? Alim, amin, adil. Memiliki ilmu tentang waktu sholat, kemudian bisa dipercaya, amanah, kemudian juga adil, ya dia lurus pemahamannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa adzan untuk sholat jamaah itu ya dikumandangkan hukumnya fardu kifayah, dan ini dianjurkan supaya nyaring gitu ya, sekeras mungkin. Nah, kalau sekarang sudah zamannya modern pakai pengeras suara seperti ini ya, mikrofon, maka setelan mikrofonnya yang dibikin nyaring ya. Meskipun suara muadzinnya mungkin sudah ya agak-agak setengah napas gitu ya. Nah, itu juga insya Allah sudah memenuhi ketentuan syariat untuk menyaringkan suara adzan ya, daripada muadzinnya teriak-teriak tetapi speakernya nggak dinyalakan, ya lebih baik yang muadzinnya tidak terlalu teriak tetapi speakernya nyaring, karena tujuannya adalah lantangnya suara itu tersampaikan kepada orang banyak. Nah, maka memang dianjurkan supaya speaker ya letaknya untuk adzan ya, itu letaknya di luar, kemudian di tempat yang tinggi supaya nanti jangkauannya lebih luas. Kalau zaman Nabi, Bilal itu dibuatkan menara di samping pintu masuk Masjid Nabawi. Jadi Bilal ketika mau adzan, beliau naik ke atas menara supaya suara itu bisa menjangkau wilayah yang luas. Dan suara Bilal itu suara yang sangat nyaring, sangat lantang. Adapun ketika iqamah, beliau tidak di atas menara, beliau cukup di dalam masjid. Karena tujuan adzan itu memanggil dan menyerukan telah datangnya waktu sholat kepada masyarakat. Adapun iqamat itu tujuannya memberitahukan atau mengajak orang yang sudah hadir untuk mengerjakan sholat. Nah, sehingga di beberapa masjid itu ada yang kalau adzan dan iqamat itu adzannya pakai speaker luar, iqamatnya pakai speaker dalam, atau bahkan ada yang ketika iqamat nggak pakai speaker, itu ada. Tapi sebaiknya tetap pakai speaker ya, karena masyarakat kita itu banyak yang tidak datang ketika diadzani, tetapi datangnya setelah iqamat. Biasanya pedagang nanggungan ya. Pedagang nanggungan itu kan ya nunggu iqamat nanti mungkin 10 menit atau 15 menit. Ya bukan ada pelanggan mau beli roti bakar atau mie ayam gitu. Nah, itu nanti maneman gitu. Nah, kadang-kadang ada yang begitu, atau menyelesaikan orderan gitu ya. Sehingga selama belum iqamat ya nanti dulu. Nah, setelah iqamat baru kemudian lari-lari wudu kemudian masuk masjid gitu. Itu sudah jauh lebih baik daripada yang tidak sholat sama sekali, jauh lebih baik ya. Kemudian kalau azan untuk sendirian ya, kalau di tempat yang sepi, mungkin di ladang, di hutan, maka silakan dinyaringkan. Tadi sudah ada anjurannya supaya ditinggikan suaranya. Tapi kalau di tempat ramai, misalkan jenengan sholat ya, hadir ke masjid, ternyata selesai sudah jamaah, tinggal dewekan. Nah, tinggal sendirian, masa ya kita mau di dalam masjid yang lainnya sholat sunnah atau wiridan, kita kemudian Allahu Akbar, waduh ya. Nanti yang pada zikir kan kaget, piye wong mau wis rampung sholat kok adzan maning gitu kan. Maka tidak perlu dinyaringkan, cukup ya secukupnya didengar oleh diri sendiri saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga mungkin di rumah begitu juga. Jangan rumahnya samping masjid, misalkan begini, di masjid sudah selesai sholat, lagi pada wiridan, ternyata terlambat sholat, nggak jamaah, mau ke masjid malu, akhirnya sholat sendiri di rumah. Adzan keras-keras, yang di masjid malah heran, ini orang gimana, orang samping masjid kok malah mendirikan sholat sendirian di rumah, adzan sendiri ya. Nah, itu nanti dikira aliran apa gitu ya, Muhammadiyah garis aneh nanti kalau dia Muhammadiyah. Nah, maka tidak perlu keras-keras ya, cukup sekedarnya saja. Yang penting adzan lah gitu. Yang penting adzan.
Nah, kemudian iqamah. Kemudian kalau iqamah ya, kalau iqamah tidak perlu senyaring azan ya. Karena iqamah itu tujuannya hanya mengajak yang sudah hadir untuk mengerjakan sholat atau untuk memberitahukan kepada diri atau rombongan bahwa kita akan segera melaksanakan sholat, seperti itu. Iqamah tidak perlu nyaring ya, kalau sendirian maka cukup didengar oleh diri sendiri. Kemudian untuk sholat jamaah ya, untuk sholat jamaah, karena azan untuk sholat jamaah ini ada ketentuannya sendiri ya caranya. Menurut hadis riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallataini bi Arafah bi adzanin wahidin wa iqamataini wa atal Musdalifata fa shalla biha al-maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini wa lam yusabbih bihima summa taja'a hatta tala'al fajr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 sholat di Arafah ketika haji. Karena tuntunannya ketika haji, ketika kita sedang wukuf di Arafah itu dituntunkan untuk menjamak antara duhur dan asar dan qasar ya, jam'an wa qasran, antara jamak dan qasar. Nah, ketika menjamak sholat di Arafah itu duhur dan asar, beliau mengerjakannya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Beliau mengerjakan dengan 1 adzan dan 2 iqamah. 1 adzan dan 2 iqamah. Wa atal Musdalifah, dan beliau kemudian bertolak menuju ke Musdalifah, fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adanin wahidin wa iqamataini. Dan beliau mengerjakan maghrib dan isya di Musdalifah itu juga dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Nah, walam yusabbih bihima, dan tidak mengerjakan sunnah di antara sholat itu ya. Summa taja'a hatta tala'al fajru, kemudian beliau berbaring sampai dengan terbit matahari. Itu di Musdalifah kan mabit ya. Nah, maka dari sini kita bisa memahami bahwa dalam pelaksanaan sholat jamaah itu kita mengumandangkan 1 adzan dan 2 iqamat ya. Misalkan sholat duhur dan asar, maka adzan kemudian langsung iqamat untuk sholat duhur. Selesai duhur kemudian langsung iqamat lagi, kemudian sholat asar. Dan tidak ada sholat sunnah di antara sholat yang dijamak tersebut ya. Karena kita dalam keadaan sedang mengambil keringanan, karena jamak itu adalah rukhsah. Kalau yang wajib saja diringankan, maka yang sunnah digugurkan, kan seperti itu. Karena kalau yang sunnah masih tetap dilaksanakan, ngapain kamu mengambil keringanan gitu loh? Ngapain kamu mengambil kemudahan? Wow, yang wajib saja diringkas. Daripada melaksanakan yang sunnah, lebih utama menyempurnakan yang wajib. Nah, sehingga ketika kita sudah memilih untuk menjamak sholat, maka tidak ada lagi sholat sunnahnya. Rawatibnya itu digugurkan, qobliyah ba'diyahnya ditiadakan, tidak dikerjakan. Sama juga ketika mengqashar sholat gitu ya. Misalkan ketika safar. Nah, itu tuntunannya. Jadi 1 adzan untuk 2 iqamat. Nah, ketentuan untuk sholat jamaah ya berupa 1 adzan dan 2 iqamat itu juga berlaku untuk sholat qadha. Sholat qadha, sholat yang bukan adaan, yang bukan sholat lunas, tapi sholat nyaur gitu ya. Misalkan terlambat sholat asar atau terlambat sholat duhur dan asar. Bahkan Nabi itu pernah terlambat sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. 4 sholat. Jadi kalau jenengan pernah ketinggalan 4 sholat, tenang. Nabi juga pernah gitu ya. Nabi juga pernah gitu ya. Jadi nanti bisa beralasan.
Nah, cuma ada asbabnya gitu ya. Kalau ini asbabnya bukan dodolan ya, bukan. Atau ketunggul nonton pitulasan, itu bukan gitu, karena pertandingan mulainya jam 2 berakhirnya setelah maghrib, itu bukan itu. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah meriwayatkan hadis dari Ahmad, Nasai, Tirmidzi, annal musyrikina syaghalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq min arba'i sholawatin hatta dhahaba minal laili ma sya'allah. Qala fa'amara bilalan fa'adzana thumma aqama fa shalla dhuhra thumma aqama fa shalla al-'asra thumma aqama fa shalla al-maghriba thumma aqama fa shalla al-'isya'a. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi dari jalur Abu Ubaidah, annal musyrikina syaghalun nabiyya yaumal khandaq, bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy menyibukkan Nabi dan para sahabat ketika perang Khandaq. Ini perang ketika Madinah dikepung oleh Mekah yang bersekutu dengan beberapa bangsa Arab untuk mengepung Madinah. Ya, sampai dibuat parit, ya, dikepung luar biasa. Nabi mempertahankan kota Madinah supaya tidak ditaklukkan oleh penduduk oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, peperangan itu berlangsung sepanjang hari sehingga Nabi dan para sahabat itu disibukkan untuk mempertahankan keselamatan dari siang sampai malam, sehingga Nabi itu sibuk tidak sempat mengerjakan sholat min arba'i sholawatin, dari 4 sholat karena perang. Hatta dhahaba minal laili, sampai masuk malam, Masya Allah, menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amara Bilalan, kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal, fa'adzana thumma aqama, kemudian Bilal itu mengumandangkan adzan, kemudian iqamah. Fasalla dhuhra, kemudian setelah iqamat yang pertama dikerjakan sholat zuhur. Itu malam hari, Pak. Jadi sudah malam mengerjakan sholat zuhur. Summa aqama, kemudian qomat lagi, fasallal asra, kemudian sholat asar. Summa aqama, kemudian iqamat lagi, fasallal maghriba, kemudian sholat maghrib. Summa aqama fasallal isya'a, kemudian iqamat lagi, lalu sholat isya. Maka di sini malah satu azan berapa iqamat, Pak? 4 iqamat. Karena mengqadha 4 sholat. Nah, Nabi pernah mengalami seperti itu. Panjenengan pernah, Pak? Sering. Kalau sering ini sebabnya apa ini? Perang Khandaq apa? Apa ketilem turu gitu, tenggelam jauh dalam tidur, mimpinya nyenyak sekali sehingga tidur jam 1 bangun jam 9 malam gitu ya. Ada orang mungkin begitu. Nah, dalam kondisi atau situasi lain pernah Nabi itu dalam satu perjalanan istirahatnya sudah malam sekali, sudah masuk sepertiga akhir malam, tapi harus istirahat gitu ya. Hanya kemudian istirahat di tengah perjalanan itu, ketika mau istirahat Nabi itu sudah pesan kepada Bilal, Bilal, kamu jangan tidur, kamu jaga, nanti waktunya subuh azan. Tapi Bilal karena percaya diri, belum pernah namanya Bilal itu telat bangun, itu belum pernah. Sehingga beliau bilang sama Nabi, Nabi tenang saja, insya Allah saya nggak akan telat. Sudah biasa saya tidur jam 2 bangun jam 3. Sudah biasa saya tidur jam setengah 3 bangun jam 4, itu udah biasa, nggak pernah telat saya. Hanya Bilal tidur, ternyata bangunnya setelah semua kepanasan tersengat matahari. Jadi sudah jam 9, jam 10 itu baru bangun. Setelah bangun karena kepanasan matahari itu, kemudian Nabi menyuruh para sahabat segera wudu, kemudian menyuruh kepada Bilal untuk segera azan. Setelah azan, kemudian sholat qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, kemudian iqamat, kemudian subuhan jam 10, Pak. Siapa yang pernah subuhan jam 10? Nah, maka ternyata Nabi juga pernah begitu gitu ya. Nah, ini karena kondisi Nabi perjalanan
Saya lupa apakah berangkat perang atau pulang dari perang waktu itu, kondisi kecapean, kemudian karipan, gitu ya, kelainan, bangunnya terlambat. Satu rombongan semuanya, satu rombongan. Nah, kalau terjadi seperti itu maka tetap azan, kemudian qobliyah subuh, kemudian iqamat itu. Karena ini qadha yang bukan rukhsah. Nah, ini qadha yang tidak menggabungkan beberapa sholat. Dan memang qobliyah subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik kondisi mukim maupun kondisi safar, baik kondisi aman maupun kondisi perang. Qobliyah subuh itu nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Semua rawatib ketika safar Nabi tidak mengerjakan kecuali hanya qobliyah subuh. Jadi kalau Nabi sedang pergi safar, itu qobliyah duhur beliau tidak kerjakan, ba'diyah duhur beliau tidak kerjakan, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya beliau tidak kerjakan. Tetapi qobliyah subuh beliau selalu kerjakan ketika sedang safar. Jadi seakan-akan semua sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu gugur ketika sedang safar, tetapi diringkas atau dipadatkan menjadi sholat qobliyah subuh. Itu seakan-akan itu adalah inti sholat rawatib, seperti itu. Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Nah, kalau sholat malam yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah witir. Nabi kalau safar, kalau perang, beliau tidak mengerjakan tahajud, tetapi beliau tetap mengerjakan witir. Sehingga para ulama itu menjelaskan ada dua sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan, baik kondisi aman maupun perang, baik ketika mukim maupun ketika safar, yaitu sholat qobliyah subuh dan sholat witir. Bahkan Nabi pernah malam hari tidak sempat witir karena kesibukan. Akhirnya kemudian beliau mengqadha witir itu di waktu duha, sholat 13 rakaat sebagai qadha. Nah, kalau kita nggak witir itu ya ngopo qadha barang, ora tau witiran, ora tau tahajudan. Nah, gitu. Kalau Nabi seperti itu. Bahkan ba'diyah zuhur Nabi pernah mengqadhanya di waktu asar, karena beliau dalam kondisi mukim dan memang tidak pernah meninggalkan 10 rakaat rawatib ketika mukim. Jadi Nabi itu kalau mukim rawatibnya 10 rakaat atau 12 rakaat. Ketika safar rawatibnya hanya jadi 2 rakaat. Kalau kita waktu mukim ya 2 rakaat, ketika safar ya anggar koper ya. Nah, ini standarnya kita belum begitu. Nabi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu tidak pernah ditinggalkan kalau mungkin, kalau sedang di kampungnya, sedang di negerinya. Tapi kalau sedang safar, semuanya ditinggalkan kecuali hanya 2 qobliyah sebelum subuh saja. Nah, sholat tahajud juga begitu, yang dikerjakan hanya witirnya saja. Jadi seakan-akan inti tahajud adalah witir, inti rawatib adalah qobliyah subuh. Nah, itu. Nah, maka kita jaga, berusaha setidaknya 2 sholat itu. Kalau para sahabat menambah dengan sholat sunnah yang ketiga yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat duha. Nah, itu. Nah, ini qadha ya, berlaku juga satu adzan beberapa iqamat. Sampun adzan? Belum? Sudah? Oh ya. Ya, kalau sudah sementara. Oh, kalau adzan bunyi. Oke, lanjut bentar dulu. Kriteria muadzin ya. Syarat atau ketentuan muadzin. Yang pertama, muadzin itu harus muslim dan laki-laki. Muslim dan laki-laki. Orang kafir tidak sah adzan. Ada nggak orang kafir adzan? Ada, Pak. Saya 2003 saya pernah membalik hijrah, tugas di daerah Pakem, Sleman, daerah misionaris, daerah kristenisasi di sana. Ada satu kampung itu penduduknya sudah pindah agama semua, kecuali hanya tinggal 5 keluarga, dan itu tinggal bapaknya dan ibunya. Anaknya sudah pindah.
Nah, bapak ibunya yang masih tetap Islam itu sudah sepuh-sepuh dan tidak ada yang bisa adzan. Sehingga ketika datang waktu sholat, yang suruh adzan siapa? Anaknya. Tetapi sudah beragama non, karena anaknya yang bisa adzan. Sehingga kalau waktu sholat itu anaknya suruh adzan, nanti orang-orang yang sepuh-sepuh itu pada ke masjid, nanti pada sholat jamaah. Seperti itu ada terjadi ketika 2003 saya tugas membalik hijrah di Pakem, Sleman. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak sah. Tapi ya ini terjadi karena masyarakat memang ilmunya ya kurang memahami, sehingga ya, tapi itu yang lebih ironis itu bukan karena kok yang adat orang Nasrani gitu ya, tapi kok pada pindah agama gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ketentuan yang kedua, alim, adil, amanah. Jadi alim ini maksudnya adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengetahui waktu sholat. Jadi dia tahu bagaimana lihat jam, bagaimana membaca jadwal. Jangan sampai misalkan nggak ada jadwal digital, adanya jadwal tabel. Terus lihat, bingung dia. Ini kok tanggalnya nggak lengkap ini, 1 sampai 5 gitu kan, tabel ini kata 1 sampai 5, nanti zuhur jam sekian. Nah, itu bingung. Hanya nanti bisa terjadi sholat di luar waktu. Adil itu artinya memiliki pemahaman yang lurus, benar, pemahamannya benar. Kemudian amanah berarti dia bisa dipercaya, jadi tidak khianat atau tidak menipu orang lain. Kriteria yang ketiga yaitu akil, akalnya waras, tidak gila, tidak kesurupan, tidak sawanen gitu ya. Mumayyiz, bisa membedakan yang benar dari yang salah. Jadi anak kecil boleh adzan. Anak kecil boleh adzan selama dia sudah mumayyiz. Kriteria mumayyiz apa kalau anak kecil? Kalau kita lihat anak kecil sholatnya sudah serius, maka itu insya Allah sudah mumayyiz. Tetapi sekarang banyak juga orang tua sholatnya masih bercanda. Berarti ini orang tua tapi belum mumayyiz ya. Ada kok orang tua itu sholat itu ya ketika sujud itu bisa-bisanya jambil depannya itu ya ada. Ketika sholat Jumat itu saya ketemu orang yang seperti itu di Merden sana. Ketika sholat itu kemudian sujud, karena depannya temannya yang biasa bercanda, dijawil begini pantatnya. Saya di sampingnya itu. Iki wong rambutnya wis putih kok ya kelakuannya kayak ngono gitu ya. Nah itu. Kriteria yang berikutnya suaranya lantang dan bagus ya, lantang dan bagus. Maksudnya lantang itu nyaring, bagus itu maksudnya jelas. Jadi bukan yang bindeng gitu ya. Nah, itu dihindari. Yang seperti itu mungkin sebaiknya yang ada yang lainnya saja. Karena ini syiar-syiar Islam, maka lafadznya harus jelas gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar menggantikan jadwalnya Ustaz Irfan yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Demikian kita persiapan untuk sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.